semua ya, Alkitabnya, buku catatannya. Tapi sebelum kita memulai kebaktian, kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Semua Ciptaan Tuhan. Ayo semuanya anak-anak, lipat tangannya, lakukan sikap berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu kepada kami. Pada hari Minggu ini Kau pertemukan kami kembali di dalam ibadah sekolah Minggu. Bapa dalam surga, berikan kami ketenangan, berikan kami sukacita, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami nanti dalam keadaan sukacita yang daripada-Mu. Berikan juga kami sukacita Tuhan di dalam bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah hari ini dalam kehidupan kami hari penuh berkat dan sukacita. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami dimanapun berada, juga keluarga kami masing-masing, agar hidup kami sepanjang hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Sekolah Minggu. Titah ataupun hukum Taurat yang pertama sampai yang ketiga. Tapi di pagi hari ini kita akan mengucapkan titah yang keempat. Kita mulai ya, anak-anak boleh berdiri. Ya, lakukan gerakannya seperti yang ibu guru lakukan. Kita sama-sama 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu,
lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sekarang kita juga mau mengucapkan atau buat anak-anak yang belum menghafal ayat bulanan, dibuka Alkitabnya ya, yang tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Dibaca ya, kita sama-sama mengucapkannya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Anak-anak diingat ya, untuk menghafal kita keempat dan juga menghafal ayat bulanannya, biar minggu depan semuanya sudah bisa melakukannya dan sudah hafal. Kita kembali memuji Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan Amang Pendeta Dodi. Kita bernyanyi dengan lagu firman Tuhan, ku dengar. Buat adik-adik yang berada di rumah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Puji syukur ya Tuhan, buat pagi yang baik ini, Tuhan sudah memberikan kami napas kehidupan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Dodi. Tolong Tuhan kebantu anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar nanti mereka dapat mengerti tentang firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat Amang Dodi yang telah hadir di sini. Tuhan, tolong Engkau berkati setiap pelayanannya, berikan dia kesehatan, lindungi dan jagai dia Tuhan. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami perbuat dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun tingkah laku kami, sehingga kami tidak dapat menyenangkan Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar kami layak menerima kasih daripada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, anak-anak Tuhan yang terkasih. Untuk saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Amang akan membacakan untuk kita sekalian. Marilah kita, anak-anak Tuhan, mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang untuk saat ini bahwa kota yang kita diami sudah memasuki era new normal. Tapi untuk anak-anak kami, peribadahan masih tetap dilakukan di rumah. Oleh sebab itu, marilah bersukacita untuk mengikutinya dengan baik. Biarlah anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sukacita. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita untuk saat ini berbicara tentang penciptaan. Ada 4 poin yang perlu kita pahami, yang perlu dipahami oleh anak-anak Tuhan, supaya iman kita boleh bertumbuh dengan baik. Yang pertama, sesuai dengan nas ini, kita memahami bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah adalah pencipta yang agung, bahwa Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah melakukan itu, Allah membuat itu untuk menunjukkan karyanya bagi bumi ini. Pada awalnya Tuhan menciptakan terang, selanjutnya cakrawala, Tuhan menciptakan laut,
darat, tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya Tuhan menciptakan matahari, bintang, bulan. Tuhan menciptakan ikan dan juga hewan di udara, burung. Dan selanjutnya Tuhan menciptakan binatang di darat. Dan pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Amang pendeta, guru-guru sekolah minggu, adik-adik semua, itu adalah ciptaan Tuhan. Bahwa kita semua berasal dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat sesuai dengan nas ini, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu ternyata kita berasal dari debu. Amang mau tanya, pernah melihat debu? Pernah memegang debu? Pasti pernah melihat. Debu itu seperti serbuk, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kalau manusia diciptakan dari debu, oleh sebab itu sesuai dengan penciptaan, Tuhan menginginkan supaya manusia, supaya kita semua anak-anak Tuhan tidak boleh sombong, tetapi harus merendahkan diri. Ingat, kita adalah debu. Kalaupun kita cantik, kalaupun kita ganteng, kalaupun kita boleh berjalan ke sana dan kemari, ingat bahwa tubuh kita ini tercipta dari debu tanah. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan diminta tidak boleh sombong, tetapi harus menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Yang ketiga, sesuai dengan nas ini, kita diajarkan bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya akan memelihara ciptaannya. Tuhan akan memelihara apa yang Dia ciptakan. Tumbuh-tumbuhan dipelihara, binatang dipelihara, manusia, amang, semua kita, anak-anak Tuhan, itu juga dipelihara. Bahwa Tuhan memberikan tumbuhan, bahwa Tuhan memberikan segala jenis binatang, baik itu yang ada di air, yang ada di darat maupun di udara, semuanya itu bisa kita konsumsi. Itu adalah jaminan Tuhan untuk memelihara kita. Nas ini juga memberikan penjelasan bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan juga membuat sungai di Taman Eden. Ada berapa sungai yang disebutkan tadi? Kalau kita membaca sampai ayat 14, ternyata ada 4 sungai. Yang pertama itu Pison, yang kedua itu Gihon, yang ketiga itu Tigris, dan yang keempat itu Efrat. Kalau ada sungainya pasti ada ikannya. Kalau ada airnya, tumbuh-tumbuhan juga akan bertumbuh dengan baik. Kalau manusia, Adam, Hawa, kita, kalau kita haus, maka kita akan meminum air. Jadi Tuhan memelihara, Tuhan menjamin segala yang Ia ciptakan. Tuhan juga meminta supaya manusia secara khusus harus mampu menjaga apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kita harus menyayangi semua yang diciptakan oleh Tuhan. Contoh, melalui nas ini, anak-anak Tuhan diminta tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah, berarti kita tidak menghormati pencipta kita. Kita sedang merusak lingkungan.
dan lain sebagainya. Anak-anakku yang kekasih, pemeliharaan Tuhan juga pasti kalian rasakan sampai hari ini, bahwa kalian mempunyai orang tua. Orang tua akan memberikan segala sesuatunya untukmu. Orang tua akan menjamin kehidupanmu. Orang tua akan memeliharamu sampai besar. Itulah pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Dan yang keempat, sesuai dengan nas ini, ternyata setelah selesai menciptakan segala sesuatunya, pada hari yang ketujuh, Tuhan Allah itu beristirahat. Itu yang kita rayakan. Tuhan Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Kita memahami hari ketujuh itu adalah hari Minggu, hari peristirahatan Tuhan, harinya Tuhan. Oleh sebab itu, ketika tiba hari Minggu, selayaknya lah setiap umat beriman, anak-anak kami semuanya, dan juga kita sekalian, bahkan orang tua, marilah memberikan hidup kita, marilah memberikan waktu kita dalam hari Tuhan itu. Tidak boleh malas untuk merayakan kebesaran Tuhan. Tidak boleh malas untuk pergi ke sekolah minggu. Ketika kita boleh pergi ke gereja, melakukan persekutuan pada hari Minggu, di situ kita boleh memuji Tuhan. Itulah berbagai hal yang boleh kita pahami dari nas kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan. Sesuai dengan nas ini penciptaan, kami meyakini dan percaya Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya. Tuhanlah yang menjamin kehidupan semua yang Tuhan ciptakan. Dan nas ini juga mengajak kami, terutama anak-anak Tuhan, supaya senantiasa rendah hati, karena kami ciptaanmu berasal dari debu. Dan Tuhan juga mengingatkan supaya kami senantiasa memuliakanmu di harimu yang kudus, hari Minggu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua anak-anak Tuhan dalam proses tumbuh kembang mereka. Biarlah bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu, supaya mereka menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, anak yang baik di hadapan orang tuanya. Yang dalam proses pendidikan, biarlah mereka boleh bersuka cita mengikuti setiap proses pendidikan itu, supaya cita-cita dari setiap anak Tuhan boleh kesampaian. Berkati jugalah Tuhan gereja Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan anak-anak Tuhan. Anugerahkan bagi mereka hikmat kepintaran dan juga kesabaran, supaya terbentuk generasi Tuhan, ya generasi gereja yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa menerima segala berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itu boleh mereka pakai untuk keberlangsungan hidup mereka dan juga anak-anak Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan, dan kiranya
dengarkanlah seruan doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah mendengar khotbah dari Amang Pendeta. Amang Pendeta tadi sudah mengatakan kepada kita bahwa semuanya diciptakan Tuhan untuk kita. Untuk itu kita menjaganya. Dan kita juga harus selalu mengucapkan syukur untuk apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Langit dan Bumi. Anak-anak Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari ambil sikap berdoa, ditutup matanya, dilipat tangannya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jadi anak-anak, sampai ketemu minggu depan ya. Kita kembali mengikuti kebaktian, tetapi tetap di rumah. Tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus